Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Hari ini Yesus memberi perumpamaan tentang seorang yang memiliki dua anak laki-laki. Ia meminta anak yang sulung untuk bekerja di kebun anggurnya. Anak yang sulung pun berkata, "Ya," tetapi dia tidak pergi. Kemudian orang tersebut pergi kepada anak yang bungsu dan meminta hal yang sama. Anak yang bungsu berkata, "Tidak." Tetapi kemudian dia menyesal dan akhirnya pergi juga bekerja di kebun anggur. Saya rasa jika Yesus menanyakan hal yang sama kepada kita, siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Ya, kita pun akan menjawab sama dengan jawaban orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu anak bungsu. Karena walaupun dia berkata tidak, tetapi akhirnya dia melakukan apa yang diminta bapaknya. Pemberontakan dalam hati anak sulung itu tidak ditunjukkannya di luar. Dari luar dia begitu terlihat taat, tidak ada perlawanan sama sekali. Dia mengatakan iya untuk setiap perintah yang diberikan oleh bapaknya. Tetapi dia hanya mengatakan iya di mulut. Karena ternyata semua perintah bapaknya diabaikan olehnya. Hal ini merupakan gambaran orang-orang Israel pada waktu itu. Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa kesayangannya, menuntun mereka dari tanah perbudakan di Mesir hingga ke tanah perjanjian. Namun kemudian mereka memberontak dan dibuang ke negeri asing. Tetapi Tuhan masih menyayangi bangsa Israel, dan lalu dia mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Bahkan bangsa Israel dijadikannya sebagai bangsa di mana Mesias akan diutus. Namun, walaupun Yesus turun ke dunia ini kepada bangsa Israel, mereka justru tidak percaya kepadanya. Ya, jika kita tarik perumpamaan tersebut ke konteks masa kini, Tuhan tidak butuh orang-orang yang hanya berkata, "Ya Tuhan," tetapi tidak mau melangkah. Seringkali Tuhan memanggil orang-orang beriman untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, namun hanya berkata ya, tetapi tidak mau melakukan. Tuhan butuh tindakan nyata dari kita semua.
Jangan sampai kita yang sudah lama menjadi orang Katolik justru kalah oleh orang-orang yang baru menjadi Katolik, yang menyala-nyala semangat hidupnya. Anak sulung ini pun menjadi sindiran bagi orang-orang saleh di dalam gereja kita. Mereka pandai menggunakan dan mengutip ayat-ayat kitab suci. Ngomongannya menunjukkan bahwa mereka begitu membenci dosa dan mengutuk segala kecemaran hidup. Ternyata jauh di dalam hati mereka ada dosa yang terus mengakar. Bahkan semakin mengakar karena tidak pernah dikorek dan dibersihkan. Ini ironis sekali. Sebab orang-orang ini seringkali mengorek dan membersihkan dosa orang-orang lain. Tetapi ternyata tidak pernah mengoreksi diri dan membersihkan diri sendiri. Anak sulung ini juga menjadi sindiran bagi orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan rohani, seperti ke gereja, dua lingkungan, novena, mengikuti kegiatan perkumpulan kegerejaan, dan sebagainya. Mereka ini merasa diri saleh dan baik, merasa diri sebagai orang-orang yang menduduki kursi penting di dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka lupa berjuang demi Tuhan, berkorban demi Tuhan. Nampaknya hidupnya baik, tetapi aktivitasnya sehari-hari tidak didorong oleh perasaan kasih akan Tuhan dan kasih kepada sesama. Dorongan kegiatan untuk berkorban demi Tuhan dan sesama itu sangat urgen, yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Dorongan inilah yang oleh Nabi Yeremia disebut sebagai api yang membakar dari dalam. Ada dorongan yang membuat kita mengerjakannya, meskipun itu berarti kita perlahan-lahan dibakar sampai habis. Tetapi orang yang terus melakukan segala rutinitas dan pelayanan, dan lalu merasa dirinya sudah cukup rohani untuk disebut orang beriman, maka orang-orang ini akan kaget kalau ternyata Tuhan lebih memilih para pendosa yang bertobat ketimbang mereka. Yesus mengatakan, ada anak bungsu yang dengan jujur memaparkan hatinya yang suka berontak. Anak bungsu ini dengan jujur mengatakan tidak kepada bapaknya. Dia tidak mau mengerjakan perintah bapaknya. Dia tidak suka, dia benci, dia tidak peduli bapaknya mau apa. Dan dia hanya mau melakukan tindakannya sendiri. Maka anak bungsu ini menjadi seperti orang jahat yang memberontak terhadap Tuhan. Orang yang pemberontakannya begitu menonjol dan terlihat dengan jelas. Ya, seperti disebut Yesus, yakni para pelacur, para perempuan sundal, dan para pemungut cukai. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa anak bungsu itu akhirnya sadar betapa jahatnya dia. Dia pun bertobat dan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Dia bertindak dengan taat
setelah sadar akan dosa-dosanya. Sedangkan si sulung tidak pernah mengerjakan kehendak bapaknya. Dia tidak melakukan karena dia merasa telah melakukan apa yang perlu untuk kerohaniannya. Dia melakukan apa yang dia pikir harus dia lakukan. Tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Yesus tidak mengasihi orang suci yang tidak perlu bertobat. Dosa yang paling Tuhan benci adalah pembenaran diri. Jika kita merasa lebih baik dari orang lain, itu adalah tanda peringatan celaka bagi kita. Barangkali kita belum pernah melakukan dosa-dosa yang secara penilaian masyarakat begitu berat. Namun hendaknya kita sadar bahwa kita tidak lebih baik daripada mereka yang melakukan dosa-dosa berat itu. Walaupun kita tidak pernah mengambil uang orang lain dengan tidak benar, belum pernah melacurkan diri, belum pernah membunuh, belum pernah berzina, tetapi kita harus tetap sadar bahwa kita masih kurang cinta Tuhan, masih kurang rela berkorban bagi Dia. Kita juga memerlukan belas kasihan Tuhan sama dengan para pendosa berat. Kita mohon pada Tuhan, Tuhan, inilah saya, kasihanilah saya dengan belas kasihan-Mu yang besar. Jika Engkau rela bersabar dengan Israel yang begitu cemar dan berdosa, kumohon supaya Engkau juga rela berbelas kasihan kepada saya, manusia yang lemah ini.